balik lagi ke YouTube channel saya. Hari ini saya mau bahas tentang dumbbell. Karena menurut saya dumbbell ini adalah salah satu alat bantu beban yang kayaknya cukup wajib sih kalian punya kalau kalian mau latihan di rumah. Dan berikut adalah review dumbbell menurut saya. Disimak ya. Sebelum kita mulai masuk ke reviewnya, kenapa sih perlu alat? Sebenarnya kalau untuk dumbbell atau alat beban, teman-teman bisa bikin sendiri juga. Misalnya dari botol minum, habis itu diukur beratnya yang sama atau pakai pasir, pakai air, bisa kok dilakuin itu. Cuman ya memang harus rajin ngukur-ngukurnya itu. Dan kadang-kadang besar botol itu kita kan susah untuk memegangnya ya. Sementara kalau di dumbbell itu kan dia sudah mikirin cara kita megangnya. Nah, makanya kalau memang sudah serius untuk mau latihan beban, punya dana lebih, menurut aku sangat efektif dan efisien teman-teman mulai nabung untuk bisa beli dumbbell. Aku pribadi saat ini yang aku pakai memang 2 dumbbell ini, tapi sebelumnya aku sebenarnya udah punya dumbbell yang seperti ini. Nah, setelah aku punya adjustable dumbbell ini, akhirnya karena ada beberapa temanku yang butuh, aku giveaway-kan lah ke mereka dumbbell-dumbbell itu. Tapi sebenarnya dumbbell-dumbbell itu juga tetap bermanfaat. Kita cek satu-satu ya. Oke, untuk dumbbell yang kedua, dumbbell yang ini. Kelebihannya dia bahannya ada kayak karetnya gitu, jadi di tangan lebih enak. Terus warnanya rata-rata juga unyu-unyu gitu, tapi dia agak ngelongkap-longkap bebannya yang saya tahu ya, karena saya agak sulit nemuin kenaikan beban yang presisi. Misalnya dari 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo itu suka sering nggak ada, sering nge-lag gitu produknya. Jadi memang agak sulit untuk naikin beban pelan-pelan di sini. Nah, selain itu juga sama, karena dia satuan ya otomatis harus punya tempat lebih dan harus beli lagi untuk bisa nambahin progresif kamu. Nah, kita bahas satu persatu ya, kurang lebih untuk dumbbell yang satuan sih seperti ini. Untuk dumbbell yang ini, kelebihannya harganya relatif murah, tapi kalau kekurangannya agak di tangan itu kurang enak menurut aku. Terus sama dengan dumbbell ini juga sebenarnya, dan dumbbell yang satunya lagi, ya kamu harus punya satuan. Setiap kali kamu mau ganti beban, ya kamu harus beli satu dumbbell lagi, sepasang dumbbell lagi. Selain itu berarti kan kamu harus punya banyak banget. Nah, kalau warnanya nggak seragam juga jadi nggak seru kan. Ya itu sih alasannya. Jadi di harganya memang murah, tapi ya kamu harus mikirin, harus beli lagi untuk naikin beban latihan kamu. Jadi yang saya pertahankan adalah 2 macam ini. Yang ini hexagon ya sebutannya. Ya dia harganya memang relatif lebih mahal, dan dijualnya itu ada yang satuan, ada yang per pasang. Nah, tapi menurut saya hexagon ini di tangan saya ini paling perfect banget sih. Dia tuh paling enak dari segi ukuran, dari segi beban. Pokoknya dia tuh paling comfort lah menurut saya. Nah, hexagon ini ada banyak juga macam-macamnya. Terus yang saya punya sendiri juga cuman yang 2 kilo sama 5 kilo. Nah, dia sama, masalahnya adalah tempat menyimpan. Karena kita untuk naikin beban harus beli satuan lagi kan. Jadi yang 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Nah, setahu saya kalau bentuk hexagon ini bahkan dia ada yang setengah-setengahnya gitu. Jadi 2,5 kilo, 3,5 kilo. Dia tuh naikin bebannya sangat pelan-pelan. Cuman ya saya nggak punya space yang gede untuk ngoleksi si hexagon. Akhirnya saya putusin untuk beli adjustable dumbbell ini. Untuk adjustable dumbbell ini sangat efektif sih menurut saya, karena dia itu kalau yang saya punya ya, ini dimulai dari 5 lbs. 5 lbs itu sekitar 2,5 kilo sampai ke 50 lbs. 50 lbs itu sekitar mungkin 25 kilo ya. Jadi kenaikan bebannya dia juga cukup tipis-tipis, sekitar 1 kilo 1 kilo. Nah, untuk penyimpanannya jadi lebih efektif dan efisien. Memang secara harga, karena sekali beli itu ngeluarinnya lumayan, jadi terasa lebih mahal. Tapi ya kembali lagi ke tempat saya yang space-nya terbatas, ini jadi sangat cocok sama pilihan saya. Cuman ada kekurangannya juga nih. Untuk beberapa gerakan menurut saya dengan adjustable dumbbell ini agak sulit, karena kalau dilihat ya posturnya jauh lebih besar ya dibanding kita lihat aja yang hexagon.
Jadi untuk beberapa gerakan ini suka bikin kagok, sulit gitu. Saya suka kesulitan untuk memakai ini, jadi butuh waktu untuk menyesuaikan menggunakan adjustable dumbbell ini untuk beberapa gerakan. Terus menurut Kanita, belinya yang mana dong? Kalau menurut saya, beli aja mulai dari yang paling murah dulu. Jadi kalau kamu baru memulai, beli dari paling murah dulu supaya kamu bisa rasain feel-nya. Kamu bisa rasain apakah kamu cocok, kamu bisa berkembang di situ atau enggak. Kalau kamu udah ngerasa suka, supaya membangkitkan semangat lebih jauh, kamu bisa ganti ke dumbbell yang lain. Kalau aku sih suggest langsung ke dumbbell hexagon ini. Karena menurut aku ini yang paling nyaman sebenarnya. Tapi kalau kamu pengen efektif, efisien, dan terus mau melakukan progressive overload, maka pilihannya yang paling tepat sih memang adjustable dumbbell seperti ini. Adjustable dumbbell sendiri banyak kok macamnya, kalian bisa pilih di pasaran sekarang udah rupa-rupa. Nah, kalau seperti ini ya efektif dan efisien karena sampai beban 25 kilo pun kita cukup punya ini aja. Gitu. Jadi sesuaikan aja sama kebutuhan kamu, terus tujuan kamu dan kemampuan kamu beli yang mana. Oke? Semoga bermanfaat informasinya dan yuk mulai sekarang kita belajar pelan-pelan angkat beban.